Perkenalkan, nama saya Wahidul Lestari dengan NIM 241524, kode mata kuliah 25TI2106, sistem operasi tahun 2025-2026. Di sini saya ingin menjelaskan terkait program dan juga web server yang telah dibuat di beberapa minggu sebelumnya. Untuk menjelaskan singkatnya, program web server ini adalah proyek yang menggunakan bahasa C yang terinspirasi dari kerja server web sungguhan. Tujuannya itu untuk melayani file seperti halaman HTML, gambar, atau teks dari komputer lokal yang akan dikirim ke browser saat diminta datanya. Selain itu, terdapat kemampuan untuk menangani permintaan klien secara konkuren melalui mekanisme fork. Salah satu fitur utamanya itu adalah pembatasan jumlah koneksi aktif maksimal sebanyak 5 yang bertujuan mencegah beban berlebih pada sistem. Selain itu juga fitur ini yang diminta pada minggu sebelumnya, yang akan dijelaskan pada demo selanjutnya. Mungkin saya percepat saja. Untuk pertama-tama di sini saya atur portnya, buffer size, dan max child-nya. Untuk port 8080, untuk buffer size-nya sekitar 100 MB. Untuk max child-nya terdapat 5 sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, untuk fungsi-fungsi yang terdapat di program ini, kebanyakan fungsi di sini itu berfungsi untuk sebagai fitur pencarian. Misal yang ini, fungsi get file extension ini untuk mencari ekstensi file dari nama file. Misal jika kita mencari indeks HTML, maka kita akan memberikan HTML. Karena kita itu ingin mencari HTML pada si web servernya, maka dari itu fungsi ini tuh untuk mencari ekstensi file, terutama ekstensi file dari HTML. Kemudian lanjut lagi, ada fungsi get new type. Di sini adalah fungsi untuk memberi tipe new yang berdasarkan si ekstensi filenya, apakah bertipe teks, gambar, HTML, PNG, dan juga lain-lain. Contohnya di sini terdapat yang meme-nya itu tipenya itu HTML, text plain, image, dan juga PNG. Apabila ekstensinya tidak dikenal, maka akan dikirim sebagai binary. Kemudian lanjut lagi, di sini terdapat fungsi case insensitive compare. Di sini fungsi yang berfungsi untuk membandingkan dua string tanpa memandang apakah si hurufnya tuh besar atau kecil. Misal, terdapat file index HTML dengan uppercase, maka jika dibandingkan menggunakan fungsi ini dengan aturan dibandingkan dan juga memastikan panjangnya itu apakah sama atau tidak, maka dia akan dianggap true. Kemudian terdapat fungsi get file case insensitive. Ini adalah fungsi di mana kita tuh akan mencari file directory sekarang, tapi case-nya tuh insensitif. Jadi, jika klien meminta index.html, kita akan mencari file yang namanya mirip index.html. Sebenarnya fungsi ini hampir mirip dengan yang atas ini, hanya bedanya mungkin yang ini itu dia tuh berbentuk boolean, sedangkan yang ini tidak. Intinya kedua fungsi ini untuk mencari dan membandingkan si file yang ingin kita cari. Kemudian terdapat fungsi URL decode. Terkadang di dalam web server itu, jika kita mencari sebuah misal file spasi name, di dalam address web server itu terkadang terdapat %20. %20 ini adalah suatu bentuk lain dari spasi.
Nah, intinya pada fungsi ini kita tuh ingin menghilangkan atau tidak menganggap si spasi tersebut. Jadi nanti dibacanya itu akan seperti biasa, file spasi name. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk membuat respon HTTP lengkap, header dan isi filenya. Jika filenya tidak tertemu, maka akan dikirimkan pesan 404. Di sini, jika si headernya ketemu, filenya ketemu, maka akan dikirimkan respon berupa 200. Apabila tidak, gagal dibuka filenya, maka akan dikirim 404, not found. Berikutnya di sini ada ketentuan berupa ambil ukuran file biar tahu seberapa besar data yang ingin dikirim dengan protokol TCP atau IP. Maka header itu akan disalin ke response. Dan kemudian filenya akan dibaca dan akan disalin ke respon buffer. Intinya pada fungsi ini kita akan mengirimkan respon header berupa 200 apabila filenya terbaca atau apabila filenya itu dapat dibuka. Apabila tidak, maka akan memberikan status not found. Responnya akan not found 404. Kemudian terdapat fungsi handle client. Handle client ini adalah fungsi yang dijalankan di proses child untuk handle tiap klien. Dikarenakan klien bisa lebih dari satu, maka digunakan proses fork agar child dapat menangani klien secara terpisah. Pertama-tama akan diatur alokasi si buffernya untuk menerima si request. Lalu akan menerima data dari klien dan setelah tersebut maka akan dicari pola get. Pola get ini kemudian akan menjalankan fungsi-fungsi yang sudah ada di atas. Ambil bagian path dari request. Kemudian ada decode nama file, cari ekstensi file untuk menentukan meme type. Kemudian ada menyiapkan buffer untuk respawn. Baru setelah itu, setelah si klien mengirimkan data, maka respon akan diberikan kepada klien. Cara kerja program tersendiri, di main terdapat fungsi listen untuk mendengarkan koneksi dari klien dan menjalankan server. Setelah itu server dijalankan dalam while loop agar dapat menerima koneksi dari klien. Dalam while loop ini, hal yang pertama dijalankan yaitu socket. Setelah itu pengecekan untuk mengolah variabel active children. Apabila si childnya ini sudah selesai, akan dihilangkan dan di-reap waitpit dengan wenhoang, di mana waitpit tidak akan menunggu child untuk selesai agar dapat mereturn nilai dari fungsi waitpit. Kemudian untuk di bagian skenario pertama, di if kita mengecek apakah active children-nya melebihi batas dari max child atau tidak. Jika tidak melebihi batas, maka akan dibuat fork yang mengeluarkan child, di mana proses ID dari child disimpan di array child bits. Sementara jika fork gagal, akan mengeluarkan print error, pesan error. Dan untuk skenario 2, di sini program dijalankan jika active children lebih dari max child, mengirimkan header dengan status kode 503. Memberikan pesan 503 atau kode server error karena pelayanan itu tidak bisa diakses sama kliennya karena melebihi batas dari si max child-nya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan
bagian demonstrasi. Dalam demonstrasi sendiri saya menggunakan script bash dengan isi perintah clear dan sleep. Saya akan menjelaskan skenario 1, 2, dan 3 secara bergantian. Untuk yang pertama ke skenario 1 dulu. Di sini skenario 1, koneksi itu dalam batas kurang sama dengan 5. Di sini dapat dilihat hasilnya itu selesai atau bisa dibilang filenya bisa terbaca semua dengan tanda kode HTTP 200, di mana 200 ini berarti filenya bisa berhasil dibaca atau diterima semua. Di sini juga active connection-nya berhasil 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lanjut ke skenario yang kedua, koneksi melebihi batas lebih besar dari 5. Di sini saya mengirim 6 koneksi secara bersamaan. Ketika koneksi ke-6 ini dia mengirim HTTP 503. Responnya 503 berarti respon ini adalah kode server yang error. Karena apa? Karena kembali lagi max child-nya itu saya atur 5. Tidak boleh melebihi dari 5. Maka dari itu ketika dikirim 6 koneksi secara bersamaan, maka terdapat connection yang denied gitu di sini tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Connection denied aktif 5, maksimalnya 5. Maka dari itu 6 itu sudah melebihi batas dari si max child-nya. Kemudian yang terakhir terdapat skenario ketiga. Koneksi ke-6 setelah child selesai mengirim 5 koneksi awal, lalu kemudian menunggu 6 detik agar setidaknya satu child itu selesai. Di sini bisa dilihat tidak ada kode server error atau 503. Semuanya itu 200. Termasuk koneksi ke 6 ini. Dia menunjukkan 200. Ini berarti apa? Ini berarti ketika mengirim koneksi setelah menunggu 6 detik agar si satu childnya selesai, koneksi bisa terhubung gitu, bisa terbaca. Di sini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, lalu kembali lagi ke 1 karena di sini dalam penjelasannya menunggu 6 detik agar setidaknya satu child selesai. Ini bisa dibilang berarti connection yang 1 itu dia sudah selesai dan digantikan dengan koneksi yang ke-6 gitu. Dicukupkan saja presentasi kali ini. Saya Wahidul Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.